Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanda Saputra dengan nomor NRP 5017251074. Saya merupakan mahasiswa Teknik Geofisika ITS 2025. Pada video saya kali ini, saya akan membahas metode-metode utama dalam geofisika yang digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi tanpa melakukan penggalian langsung. Geofisika menjadi bagian penting dalam eksplorasi sumber daya alam, penelitian kebumian, mitigasi bencana, hingga perencanaan konstruksi. Jadi metode geofisika itu bekerja dengan mengukur respon fisik batuan terhadap energi tertentu. Kemudian data tersebut diolah menjadi model struktur bawah permukaan. Dalam video saya ini, saya akan membahas konsep dasar geofisika serta 5 metode utama dari geofisika, yaitu seismik, gravitasi, magnetik, geolistrik, dan elektromagnetik, lengkap dengan prinsip kerja, alat, serta contoh penerapannya di lapangan. Konsep dasar geofisika yaitu geofisika adalah cabang ilmu kebumian yang menggunakan hukum fisika untuk mempelajari bumi. Tujuan utamanya dari geofisika ini adalah memahami struktur dan sifat material di bawah permukaan tanpa pengeboran langsung. Jadi setiap jenis batuan itu memiliki sifat fisik berbeda sehingga memberikan respon berbeda juga ketika dikenai energi. Sifat fisik yang umum biasanya diukur yaitu kecepatan rambat gelombang elastik, terus massa jenis atau densitasnya, terus sifat kemagnetan batuan, hambatan jenis listrik, konduktivitas elektromagnetik. Nah, proses kerja geofisika secara umum itu memberikan energi atau mengukur medan alami bumi, terus merespon menggunakan sensor, dan setelah itu mengolah data secara matematis, menginterpretasi hasil berdasarkan teori geologi. Metode geofisika dipilih sesuai target penelitian. Tidak ada satu metode yang bisa menjawab semua masalah, sehingga sering digunakan kombinasi beberapa metode. Jadi saya mulai dari metode yang paling banyak digunakan dalam eksplorasi, yaitu metode seismik. Nah, metode seismik ini menggunakan gelombang elastik yang merambat melalui bumi. Nah, prinsipnya itu mirip dengan gelombang gempa bumi. Nah, gelombang akan berubah kecepatan dan arah ketika melewati lapisan batuan yang berbeda. Nah, prinsip kerjanya itu sumber energi menghasilkan gelombang seismik. Nah, gelombang ini merambat ke bawah permukaan dan gelombang tersebut dipantulkan atau dibiaskan pada batasan lapisan. Jadi sensor geopon yang merekam waktu datang gelombang itu merekam data waktu tempuh yang digunakan untuk menghitung kedalaman lapisan. Jenis gelombangnya itu yaitu gelombang P untuk merambat paling cepat dan melalui semua medium. Ya, ada juga gelombang S yang hanya merambat pada material padat. Nah, jenis survei seismik ini yaitu seismik refraksi untuk menentukan kedalaman pada batuan keras. Terus seismik refleksi untuk melihat struktur detail hingga beberapa kilometer. Nah, peralatan utamanya yaitu untuk sumber getaran pastinya geopon, kabel seismik, seismograf sebagai perekam data. Nah, contoh penerapannya itu pada eksplorasi minyak dan gas bumi, terus bisa diidentifikasi patahan aktif, terus studi struktur gunung api, hingga investigasi stabilitas tanah konstruksi. Data seismik mampu menghasilkan penampang bawah permukaan yang sangat detail
hingga metode ini dianggap paling akurat untuk pemetaan struktur geologi. Nah, selanjutnya itu metode yang memanfaatkan gaya gravitasi bumi, yaitu metode gaya gravitasi. Gravitasi atau metode gravitasi mengukur variasi kecepatan gravitasi bumi akibat perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Ya, walaupun perbedaannya sangat kecil, alat gravimeter mampu mendeteksinya walau perbedaannya sangat kecil tadi ya. Terus prinsip kerjanya gravimeter itu mengukur percepatan gravitasi di berbagai titik. Nilai gravitasi ini dibandingkan antar lokasi. Nah, perbedaan nilai menghasilkan anomali gravitasi. Interpretasi umumnya yaitu anomali tinggi untuk menunjukkan batuan padat seperti batuan beku. Terus anomali rendah itu menunjukkan sedimen atau rongga. Nah, tahapan surveinya itu pengukuran titik pengamatan, terus korelasi relevasi dan posisi, pengolahan data anomali Boger, terus pembuatan peta anomali gravitasi. Pada aplikasi nyatanya itu penentuan cekungan sedimen, eksplorasi hidrokarbon, juga studi struktur regional kerak bumi, dan juga deteksi gua atau rongga bawah tanah yang berada di bawah permukaan. Metode ini efektif untuk survei area luas karena pengukurannya relatif cepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode magnetik. Jadi pada metode magnetik ini itu mengukur variasi medan magnet bumi akibat keberadaan mineral. Nah, magnetik ini dalam batuan terutama magnetit. Untuk prinsip kerjanya, magnetometer mengukur intensitas medan magnet dan data yang telah diperoleh tersebut dibandingkan dengan medan magnet normal bumi. Selisih nilai ini disebut anomali magnetik. Nah, jenis surveinya itu survei darat menggunakan magnetometer portable. Nah, kalau survei udara menggunakan pesawat atau drone. Terus interpretasinya itu nilai magnetik tinggi biasanya berasal dari batuan vulkanik atau intrusi magma. Nah, nilai rendah sering berasal dari batuan sedimen. Nah, kegunaannya itu eksplorasi mineral logam seperti besi dan juga nikel pada pemetaan struktur geologi tertutup sedimen, terus studi aktivitas vulkanik. Nah, metode ini sangat sensitif terhadap perubahan sifat magnetik batuan. Selanjutnya kita lanjut ke metode yang sering digunakan untuk pencarian air tanah. Nah, metode ini yaitu metode geolistrik resistivitas. Nah, metode geolistrik ini mengukur kemampuan batuan menghantarkan arus listrik. Air dan mineral terlarut sangat mempengaruhi nilai resistivitas. Prinsip kerjanya yaitu arus listrik dialirkan melalui elektroda arus. Nah, tegangannya itu diukur oleh elektroda potensial. Nanti nilai resistivitasnya dihitung dari arus dan tegangan konfigurasi elektroda. Elektrodanya itu Wiener untuk pemetaan dangkal, di Schlumberger untuk sounding kedalaman, terus dipol itu untuk struktur lateral. Contoh nilai resistivitasnya yaitu lempeng memiliki resistivitas rendah, pasir jenuh air memiliki nilai sedang, terus batuan keras memiliki resistivitas tinggi. Nah, aplikasinya itu pencarian akuifer air tanah, terus investigasi longsor, studi pencemaran lingkungan, hingga perencanaan fondasi bangunan. Metode ini itu sangat populer ya karena alatnya relatif sederhana dan hasilnya mudah dipahami. Oke, untuk metode selanjutnya itu yang terakhir ya, itu metode elektromagnetik. Jadi metode elektromagnetik ini metode yang
memanfaatkan induksi medan listrik dan magnet tanpa kontak langsung dengan tanah. Jadi prinsip kerjanya itu alat menghasilkan medan elektromagnetik primer. Nah, pada tanahnya itu menghasilkan medan sekunder akibat induksi. Jadi sensor dari alat tersebut membaca respon konduktivitas material. Kelebihan metode ini pengukurannya sangat cepat, tidak perlu pemasangan elektroda, dan juga cocok untuk survei area luas. Nah, penerapannya itu biasa untuk mendeteksi pencemaran air tanah, eksplorasi mineral konduktif, investigasi tanah gambut, dan juga survei lingkungan. Nah, metode ini sering digunakan sebagai survei awal sebelum metode detail dilakukan. Perbandingan metode geofisika, setiap metode memiliki fokus perbedaan. Perbandingan sederhananya ya, perbandingannya itu seismik itu melihat struktur dan kedalaman lapisan. Kalau gravitasi itu untuk melihat variasi densitas batuan. Terus magnetik itu mendeteksi mineral magnet. Kalau geolistrik mengukur sifat listrik batuan. Elektromagnetik itu mengukur konduktivitas tanpa kontak langsung. Dalam praktik nyata, geofisikawan itu sering menggabungkan beberapa metode agar interpretasinya lebih akurat. Mungkin pada contohnya pada studi kasus sederhana, misalnya pencemaran air tanah di suatu daerah. Biasanya survei dimulai dengan metode elektromagnetik untuk pemetaan cepat. Setelah zona potensialnya ditemukan, dilakukanlah survei geolistrik untuk mengetahui kedalaman aquifer. Jika diperlukan informasi struktur geologi lebih dalam, metode seismik dapat ditambahkan lagi. Jadi pendekatan kombinasi ini meningkatkan keberhasilan eksplorasi dan mengurangi biaya pengeboran yang tidak tepat sasaran. Oke. Jadi kesimpulannya, mungkin metode geofisika memungkinkan manusia memahami kondisi bawah permukaan bumi secara ilmiah dan efisiensi pastinya. Setiap metode bekerja berdasarkan prinsip fisika berbeda namun memiliki tujuan yang sama, menggambarkan struktur bumi tanpa merusak lingkungan. Pemahaman metode geofisika sangat penting dalam eksplorasi sumber daya mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang menonton video ini. Semoga penjelasan ini membantu kita semua memahami metode-metode geofisika dan manfaatnya dalam kehidupan nyata. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.